Hai guys, apa kabar? Selamat berjumpa kembali dengan SKM Top Channel, suatu channel yang akan menebar cinta dan persahabatan dalam arti yang seluas-luasnya. Oke, demi kemajuan channel ini, jangan lupa pencet subscribe dari merah menjadi abu-abu, pencet lonceng dari abu-abu menjadi hitam, pencet jempol pertanda like, juga pencet panah tanda di-share ke sahabat-sahabat Anda. Dari sana kondisi tanah memang sudah turun, mulai turun sekali. Nah, makanya ini rumah untuk menyamakan dengan tanah yang sebelumnya butuh turap yang sangat tinggi sebelah kiri, sedangkan yang sebelah kanan itu fondasi agak pendek. Makanya dibuat turap yang tinggi biar sama, dan turap tinggi biar efisien untuk pembiayaan, maka sekalian dibuat bunker key ridge atau underground key ridge
atau garasi di bawah lantai atau garasi di bawah tanah. Sahabat SKM semua, selamat berjumpa, dan saat ini saya akan memberikan penjelasan mengapa saya harus membangun rumah saya dengan underground garage atau garasi di bawah tanah, dan tanah-tanah seperti apa yang bisa dibangun underground garage atau garasi di bawah tanah. Saya akan menjelaskan beberapa kondisi tanah atau kontur tanah yang bisa dibangun atau digunakan untuk membuat underground garage atau garasi bawah tanah, yaitu tanah-tanah yang berkontur tidak rata. Tanah yang berkontur tidak rata atau tanah yang berundak, selain mempunyai kekurangan juga mempunyai kelebihan. Tanah-tanah yang tidak rata bisa membutuhkan untuk diuruk ataupun bisa untuk dipangkas dan bisa digunakan sebagai underground garage atau garasi bawah tanah. Tanah seperti ini yang berundak, misalnya tanah kita adalah A di milik tetangga, kita bisa menggunakan, kemudian di sini ada lagi tanah atau jalan, kita bisa menggunakan tanah kita untuk diuruk disamakan dengan atasnya, atau tidak diuruk atau dikupas disamakan dengan bawah. Tanah-tanah berundak yang biasanya terletak di perbukitan atau pegunungan biasanya membutuhkan turap untuk membangun biar tidak longsor. Nah, kontur-kontur tanah seperti ini banyak terdapat di kota-kota yang pegunungan, kota-kota pegunungan atau perbukitan seperti Bogor, daerah Puncak, kemudian Semarang, kemudian Magelang, Wonosobo, Boyolali, Yogyakarta. Kebanyakan ada tanahnya berkontur tidak rata, termasuk Bali. Bali juga kebanyakan banyak daerah pegunungannya. Nah, untuk pembangunan tanah-tanah yang untuk membangun rumah atau membangun bangunan di daerah yang berkontur ini, tadi perlu suatu pengurukan atau pemangkasan atau membuat pembangunan turap. Pembangunan turap biasanya suatu keharusan untuk biar tidak longsor. Nah, mengapa saya harus bangun garasi di bawah tanah atau underground garage? Karena posisi tanah saya atau kontur tanah yang sedang dibangun adalah seperti ini. Ini jalan dan kontur tanah saya atau kontur tanahnya ada di sini, tanah tetangga.
kemudian ini ada keping pendek, kemudian tanah saya di sini. Nah, di bawah sini ini masih ada tebing atau tanah yang lebih pendek, dan di sini milik orang lain, dan sekaligus ini katanya ada jalan di sini, tapi belum pasti. Kemudian karena saya takutnya di sini, karena di sini nantinya dekatnya ada perumahan, karena pengalaman di rumah ini setiap hujan besar banjir, atau tahunan banjir tahunan itu pernah kena 2 kali. Saya takut banjir juga. Akhirnya tanah ini dan naikkan sama dengan ini. Mau tidak mau menguruk. Nah, karena urukan ini kita perlu banyak tanah. Perlu banyak tanah, dan kita perlu membangun turap setinggi ini. Tinggi turap ini sampai fondasi paling tidak 2,5 meter. Daripada turap ini tidak berfungsi atau hanya berfungsi sebagai nahan, berfungsi sebagai penahan tanah atau batas, maka saya fungsikan turap ini dibangun underground bridge atau fondasi bawah tanah. Maka dari turap ini dibangunlah lebih dalam, sedalam 3,5 meter, karena garasi hanya butuh 2,1 atau 2,5 cukup untuk mobil biasa. Nah, ini saya buat dari 2,5 ditambah 1 meter menjadi 3,5. Ini sudah termasuk fondasi di bawahnya 0,5 meter. Ada fondasinya. Nah, dari sini ini tingginya menjadi 3 meter, dan di sini nantinya akan dicor dengan ukuran 5 kali 7 meter. Ini akan mengirit ruang di atasnya, ruang rumah di atasnya. Karena kalau garasi mobil itu ada di dalam rumah, otomatis akan memotong space, akan mengurangi space rumah itu selebar 5 kali 7 atau sama dengan rumah, hampir sama dengan rumah tipe 36. Nah, mengapa harus dibangun garasi di bawah tanah? Ini untuk memaksimalkan space yang ada di tanah di rumah tersebut tidak terkurangi, dan kita akan memanfaatkan turap di samping ini yang begitu tinggi untuk sekaligus tembok pembatas ruangan atau tembok untuk garasi, sehingga tinggal membangun 3 sisi dengan pintu di depan, tinggal membangun 2 sisi lagi karena di depannya udah otomatis nanti pintu. Dengan begitu ini kemudian dibuat jalan menanjak atau menurun dengan ketinggian dengan sudut sekitar 20-25, tinggal nanti diatur enaknya, karena kebetulan ini tanahnya masih kesananya masih ada sekitar 11 meter. Untuk kedepannya masih ada sekitar 11 meter. Jadi itu untuk kenaikannya ini
sudutnya ini yang mendaki itu sekitar 5 meter cukup. Nah, itulah mengapa harus dibangun garasi di bawah tanah, untuk memaksimalkan lantai rumah atas agar tidak membuang space, dan juga memaksimalkan turap yang kita bangun agar tidak sia-sia. Itulah underground garage yang saya bangun. Bagi yang mempunyai kontur tanah seperti ini, seperti punya saya, dan ingin membangun underground garage seperti ini, Anda bisa nulis di kolom di komentar, atau kita discuss bareng untuk bagaimana sebaiknya. Terima kasih. Yang sebelahnya ini, sebelah rumah saya ini, selisih 1 pekarangan udah langsung perumahan. Nah, perumahan, rata-rata perumahan itu dibuat datar, sedatar-datarnya, dan biasanya memang di daerah cekungan, daerah kayak semacam rawa, sawah yang lebih turun dari tanah perkampungan. Jadi mau tidak mau tanahnya pasti lebih rendah daripada perkampungan, dan itu yang menyebabkan kebanyakan perumahan banjir daerah sini. Nah, ini saya juga ada kekhawatiran juga, meskipun ini tanahnya tinggi banget, tapi takut untuk mengantisipasi untuk tidak terjadi itu, makanya rumah ditinggikan setinggi tanah sebelah kanannya. Jadi ini sama, cuman kita memang pondasinya yang sebelah kiri lebih tinggi, dituntut lebih tinggi. Nah, itu daripada mubazir, kurang efektif, makanya dibuat nanti buat garasi di sini. Ini garasi yang ada di bawah lantai. Jadi tidak membuang space untuk lantai dalam rumah. Jadi lantai dalam rumah tetap luas, sementara garasi ada di bawah. Nanti ada tangga dia turun. Nah, ini tanah kita di depan. Nih. Nah, tanah ini kemungkinan nanti diturunin. Tanah yang sini. Tanah ini nantinya diturunin sampai ke tiang itu, justru dari tiang ke sana kemudian dinaikin, naik sama dengan rumah sana. Terima kasih.
Ini tahap pembangunan pondasi pagar yang sekaligus diambil 5 meter untuk bagian basement atau garasi basement. Ini belum, ini masih pagar. Nah, mungkin mulai dari sini udah menurun. Ini sudah untuk dinding. Nah, ini untuk dindingnya, dinding garasi sepanjang 5 meter ini dikasih slope. Jadi dikasih slope bagian bawahnya, kemudian nanti naik double slope, jadinya di atas sendiri nanti slope lagi. Untuk penguat yang tinggi, karena tingginya ini tinggi bersih dari pondasi sampai slope atas ini ada 3 meter 20-an, 3 meter 20, 3 meter 25 cm. Ini bisa ditiru bangunan-bangunan seperti ini daerah pegunungan di Semarang, di Magelang, Jogja juga ada, yang daerah-daerah pegunungan. Anda bisa menggunakan model ini, jadi lebih efektif dan efisien. Ketika tanah tidak rata, tanah yang satu sisi dengan yang lainnya terlalu jauh bedanya, jadi terdapat jurang di bawahnya, dan lebih asik untuk dibuat basement begini. Jadi mengirit tempat dan efisien segalanya. Proses pembangunan atau pembuatan garasi di basement atau semi basement, bisa dibilang basement atau semi basement. Kenapa harus dibuat seperti ini? Karena kita kebetulan tanah yang di pinggir, yang di samping luar itu sangat tinggi. Bisa dibilang kalau diambil dari dari tanah sebelah yang di sini sebelah barat itu ada termasuk pondasinya itu sekitar 1,5 meter. Nah, karena perhitungan untuk efisiensi, yaitu pembangunan tinggi tapi cuman sekedar ditimpa atau ditutup tanah untuk lantai, maka ini kami pergunakan lebih diefisiensikan yaitu tanah yang untuk sekalian pondasi, sekalian untuk dinding basement atau dinding untuk garasi. Jadi di sini saya ambil 5 meter, kemudian itu lebih tinggi, lebih didalamkan, sehingga bersih dinding ini nantinya 3 meter, 2,20 meter untuk garasi udah cukup. Dan nanti mobil turun ke basement ini lewat sini. Di sini berbentuk menurun. Ini bentuknya menurun, menanjak, menurun atau menanjak dari sana.
Kemudian ini akan, nah seperti ini. Ini nanti karena kontur tanahnya sebelah kanan dan sebelah kiri berbeda. Sebelah kanan tinggi, sementara sebelah kirinya pendek. Jadi mau tidak mau ketika dibuat tepas disamakan, sebelah kiri ini nambah tanah banyak. Dan kebetulan memang konstruksi tanah antara yang tanah saya dengan sebelahnya di sana itu menurun. Kita berada di lebih bawah karena pengalaman di rumah yang di perumahan itu banjir melulu. Kemudian meskipun ini tanahnya sangat tinggi, di daerah Bekasi termasuk sangat tinggi, cuman ini sebelahnya ini sudah mau sampai tahap ini pondasi ini sampai depan, nantinya setinggi ini sampai di sini. Besi itu, besi ini tingginya akan, ini tinggal nanti stroke, nah sampai sini. Sedangkan dari sini ke sana, ini ke sana tinggi sama dengan di ujung sebelah kanan. Tinggal 3 bata lagi. Tinggal 3 bata lagi. Ini yang nanti akan jadi basement untuk garasi. Ini.
area yang berplastik putih ini adalah area calon basement atau garasi yang di bawah tanah atau basement garage atau underground garage. Nih, di sini sepanjang 7 meter kali 5. Ini nantinya tanah akan dipenuhin sampai plastik itu tertutup. Kemudian nantinya dibangun ring balet atasnya, dibuat ring balet dan juga pondasi. Baru kemudian nanti dikasih triplek, double triplek, baru di atasnya dibuat cor. Nah, setelah itu kemudian tanahnya diambil atau dikeduk jadi semacam gua atau semacam lorong di bawah tanah. Rencana sesuai dengan gambar ukuran 7 kali 5 meter untuk garasi bunker garage atau underground garage, karena memang mau nantinya ada di bawah lantai. Untuk besi-besinya yang untuk dianyam untuk lantai ini sudah dipasang sekalian, di set sekalian, dan kita tutup plastik biar tidak karatan karena akan dilakukan untuk tahap kedua ketika dananya sudah ada, dan untuk sementara nanti akan ditutup dengan tanah sampai atas ini, jadi semuanya tertutup, jadi biar aman ditutup dengan plastik. Nah, kita akan lihat ketinggian garasi ini dari samping. Nah, ini kalau dari samping ini merupakan turap atau sekaligus pondasi bangunan nantinya. Jadi merupakan turap atau pondasi untuk bangunan ini, sehingga tingginya dari luar sini sekitar 1,5 ya, 1,5 lebih, sehingga kita dalamkan lagi pondasinya karena tanah di sekitar ini ada tanahnya rendah sekali, sehingga kalau tidak kita dalam pondasi ini, kalau kita tidak buat dalam, ketika tanah yang di sini di sebelahnya ini nanti dikeduk atau agak diturunin, kalau tidak dalam nanti gantung, dan itu bahaya untuk pondasi kita, yang membuat pondasi kita akan menggantung, dan itu ada kemungkinan untuk bisa jebol, ambrol. Makanya ini kita buat dalam sekali pondasinya. Jadi pondasi itu kita buat dalam, turun ada total dari atas sekitar 3 meter 30-an, 3 meter setengah. Artinya daripada membuang turap yang segitu tingginya tidak kepake, maka alternatif yang untuk efektif dan efisiennya maka kita buat yaitu tadi underground garage atau
garasi di bawah lantai atau bunker garage. Bunker berada di bawah lantai, sehingga di luar tampaknya ini cuma 2 meter, tapi ketika nanti akan dikeduk, tanahnya diturunin sehingga menjadi tinggi garasi itu sendiri sekitar 2,5. Sedangkan untuk standar tingginya mobil itu 210 cm, jadi masih masuk. Nah, dari sini, dari pojok ini, kita nanti tanah dari tangga ini, tangga yang kelihatan itu, nanti tanah akan yang di dalam akan makin naik di sini, dan nanti akan sama ada ketemu di sini. Nah, dari sinilah nanti mobil sudah mulai masih tetap, kemudian baru turun ke kolong. Nah, ini trik untuk kita biar efisien. Di samping efisien bangunannya sekitar berapa ini biayanya untuk membuat ini sendiri, kalau nggak dipergunakan, selain nanti akan memakan tempat, garasi kan memakan tempat sekali. Kalau tidak dibuat garasi di bawah lantai, artinya akan ruangan rumah akan kepotong sekitar 7 kali 5. Sedangkan kalau di bawah, yang tadinya yang seharusnya untuk tempat mobil, garasi, itu bisa difungsikan untuk kamar atau ruang yang sangat luas. Nah, rekomendasi untuk sahabat-sahabat yang tinggal di daerah pegunungan, daerah Magelang, Jogja, Semarang, Wonosobo, Boyolali, Bogor atau Puncak, Bandung, Sukabumi, sangat cocok membuat seperti ini. Kita tidak membuang uang hanya sekedar untuk turap, bangun turap, untuk sekedar turap, tapi juga bangun turap sekaligus bangun rumah dan untuk membangun garasi, untuk dijadikan garasi bawahnya. Oke, yang ingin mengerjakan sama atau membuat garasi seperti ini bisa ikuti lebih lanjut video berikutnya ketika garasi ini sudah mau dibangun. Sekarang ini baru perencanaan dan tahap bagian sebelah atau bunker garage bagian sebelah.